bunyi bahasa. Sedangkan morfologi yaitu berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Dengan demikian kata morfologi secara harfiah berarti ilmu mengenai bentuk. Baik, selanjutnya yaitu ruang lingkup fonologi dan morfologi. Ruang lingkup fonologi dibagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik, di mana fonetik mempelajari bunyi bahasa dari sisi fisiknya dan pelafalannya, sedangkan fonemik mempelajari bunyi bahasa dari fungsinya untuk membedakan maknanya. Yang kedua yaitu ruang lingkup morfologi. Ruang lingkup morfologi juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama morfologi infleksional dan morfologi derivasional. Di mana morfologi infleksional yaitu menunjukkan hubungan gramatikal seperti jumlah, kata, dan persona tanpa mengubah makna atau jenis kata. Yang kedua yaitu derivasional, yang di mana menciptakan kata baru yang maknanya berbeda atau mengubah jenis kata. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Aida Sari dengan ibu saya persilakan. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui materi tentang contoh fonologi, morfologi, dan sintaksis dalam pembelajaran bahasa Indonesia di UI. Jadi, fonologi adalah bagaimana kita mengetahui bunyi-bunyi kata atau bunyi huruf. Di dalam huruf terbagi menjadi dua. Ada yang tahu yaitu huruf vokal dan huruf konsonan. Sudah ada huruf vokal ya. Ada yang bisa sebutkan saya, sebutkan kepada ibu. Saya maka akan memiliki makna yang berbeda. Bola dan bola memiliki makna yang sangat berbeda. Setuju? Setuju. Selanjutnya contoh morfologi. Jadi morfologi ini terbagi menjadi dua, yaitu morfen bebas dan morfen terikat. Yang mana morfen bebas? Contoh katanya lari, main, apa lagi? Ada yang bisa sebutkan? Lompat, betul sekali. Sedangkan morfen terikat yaitu ter, di, me. Jadi ketika morfen ini digabungkan maka akan menjadikan satu bentuk kata kerja. Contohnya bermain. Ada yang bisa sebutkan lagi contoh yang lain? Membaca. Membaca, betul sekali. Membaca teman-teman. Oke, ada
Minuman. Iya. Atau bisa juga keterangan waktu ya. Iya, Bu. Hari ini, sore tadi, pagi tadi. Oke. Jadi anak-anakku sudah mengetahui tentang fonologi, morfologi, dan sintaksis. Ibu mau ulangi lagi. Kalau fonologi itu apa ya? Berbicara tentang bunyi. Ya, betul sekali. Seperti apa bunyi? Kalau morfologi berbicara tentang morfem terdekat dan morfem bebas. Kalau sintaksis? Iya, Pak. Kita semua. Kemudian yang keempat, materi ajar fonologi, morfologi dan sintaksis dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau SD. Oke, mungkin materi ajarnya sudah tadi Ibu jelaskan ya. Kalau morfologi itu Ibu ulangi sekali lagi berbicara mengenai bunyi. Sedangkan fonologi berbicara tentang bunyi, sedangkan morfologi berbicara tentang cabang linguistik yang belajar tentang struktur kata. Ada tadi yang terikat dan bebas. Oke, kemudian kaitan antara nilai undang-undang, nilai Islami, dan berikan contoh problem serta solusinya dengan sintaksis dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau jadi materi sintaksis dalam pembelajaran bahasa Indonesia di madrasah ibtidaiyah tidak hanya berhubungan dengan kemampuan menyusun kata atau kalimat, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang dan Islam. Jika dikaitkan dengan nilai undang-undang, pembelajaran sintaksis selaras dengan amanat Undang-Undang tahun 1945 pasal 36 yang menegaskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Ini berarti sejak dini kita memang harus diajarkan untuk berbicara yang baik dan mencintai bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Kemudian kaitannya dengan nilai Islami, yaitu itu tentang berbicara tentang akhlak. Ketika anak-anak berbicara dengan baik, itu menandakan bahwa kalian memiliki nilai kesopanan. Karena akan ada pembeda antara orang yang berbicara baik itu menandakan bahwa dia adalah salah satu orang yang beriman. Kemudian sekarang Ibu mau membagi, karena materinya sudah selesai, Ibu mau bagi kelompok menjadi Oke, sebelum Ibu sebelumnya bagi kelompok dulu. Iya, Bu. Dari 1 sampai 4. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, sekarang bergabung ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Usahakan berbentuk setengah juta ya. Silakan.
Oke, karena ini rasa semua anak-anakku sudah berakhir tadi dan sedikit banyaknya sudah ada gambaran. Sekarang silakan naikkan buku satu lembar berkelompok ya. Siapa yang sudah ada? Kelompok ini pakai tangan. Sudah ada kelompok satu? Sudah. Pakai tangan. Kelompok dua sudah ada? Oke, tangan. Jadi cuma kelompok dua ya. Jadi kelompok tiga harus lebih bisa. Nah, sekarang tugasnya silahkan tuliskan dulu nama kelompoknya masing-masing. Nama kelompok itu kalian yang bentuk, terus di bawahnya nama anggota kelompok. Ya, Bu. Jadi berpikir sekreatif mungkin bagaimana kalian bisa menciptakan satu bahasa yang menarik untuk dibacakan nanti di depan. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah, pertanyaannya membuat 5 kalimat yang mengandung SPOK. Tapi penilaiannya Ibu, siapa yang bisa menciptakan kata-kata yang paling kreatif dan berbeda dari contoh di atas. Maksudnya bukan berbeda bagaimana ya, tapi dia penggunaan katanya lebih kaya gitu, lebih banyak pembendaharaan kata. Oke, Ibu berikan waktu 5 menit untuk menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Ibu, tulis di sini buat 5 kalimat yang ada subjeknya kan sudah dijelaskan tadi sama Ibu ya, atau bisa membedakan mana subjek, predikat, objek. Jadi tulis di 5 kalimat yang ada subjeknya, objeknya dalam pembuatan predikat.
Bagaimana kelompok 2 sudah selesai kan? Sudah. Kelompok 3 sudah kan? Sudah. Pak, selesaikan tanah waktu. Sudah dong, Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Baik, Ibu kasih waktu 1 menit lagi ya untuk menyelesaikan tugasnya karena waktu Ibu tidak banyak lagi dan masih banyak hal yang akan kami lakukan. Sudah Bu. Bagaimana kelompok lain sudah selesai semua? Sudah, Bu. Kelompok 1. Baik, kelompok 2 sudah selesai? Sudah Bu. Oke, baik setiap perwakilan membacakan hasil diskusinya. Kita stripping dulu ya. Iya, Bu. Oke, baik semuanya silahkan berdiri membuat lingkaran. Oke, ayo. Buat lingkaran dulu nah. Ada yang tahu puasa? Tidak tahu. Jadi itu kayak ini baru nanti. Kalau kita lagi masuki puasa, kalau tidak berarti dihukum. Oke, jadi ya teman-teman, kalau kita lagi masuki belum puasa nih. Oke, ada yang tahu? Sudah ditahu nih? Mulai. Konsentrasi dimulai. Oke, Ibu. Silahkan dulu. Baik, selanjutnya akan kita dilakukan itu aja. Oke, sekarang kelompok sudah membaca. Kasih kembali ke kelompoknya. Ibu. Kasih kelompok berapa? Jadi ini setiap kelompok membacakan 2 soalnya, kemudian kelompok lain mengomentari apakah yang dibuat oleh temannya sudah benar atau ada yang perlu diperbaiki. Kita mulai dari kelompok 1. Bacakan 2 soal. Tapi pertama kenapa ya kelompoknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama kelompok 1 bisa dibagi mas supaya lihat teman-teman saya yang lain. Oke, nama kelompok 1 adalah City Girl. Langsung Ibu. Ya. Yang pertama, aroma kopi membangkitkan kenangan tentang pagi yang indah. Yang kedua, angin nakal mencuri topi merah dan kepala badut. Lagi, aroma kopi es membangkitkan P, kenangan O tentang pagi yang tidak lengkap. Ada yang mau dikomentari kelompok 4 bagaimana pekerjaan kelompok 1? Aku bagus banget Bu. Kelompok 3? Iya Bu.
menurut saya. Luar biasa. Halo teman-teman. Baik, kalimat kami yaitu Mingyu membuat koreografi baru untuk penampilan. Subjeknya yaitu Mingyu, predikatnya membuat, objeknya koreografi, keterangannya penampilan. Silakan kelompok 3. Halo teman-teman. Dari kelompok apa? Menarik lagi kursi yang Ayo kelompok 4 ya. baik, silakan. Ibu Andi pergi ke pasar hari ini. Ibu Andi itu subjek, pergi predikat, ke pasar objek, hari ini keterangan. Kedua, Siti membuat kue ulang tahun untuk ibunya. Siti subjek, membuat predikat, kue ulang tahun keterangan, ibunya objek. Komentar dari kelompok yang lain. Tadi kelompok 2 jangan lupa ya. Gimana kelompok 2 pekerjaannya? Bagus. Sekarang kita beralih ke kelompok 4. Silakan. Halo teman-teman. Di sini saya akan membacakan tugas dari kelompok si Kami membangun masa depan dengan kerja keras. Adapun subjeknya yaitu kami, predikatnya membangun, objeknya masa depan, keterangannya itu kerja keras. Kalimat yang utuh atau kalimat yang baik menggunakan unsur atau di dalamnya terdapat komponen-komponen SPOK. Dan ini merupakan problem yang sering terjadi di sekolah dasar, di mana anak SD tidak tahu atau kurang paham bagaimana menyusun kalimat yang baik. Biasanya dia hanya mengatakan tas baru. Apakah tas baru bisa diletakkan dalam kalimat? Bisa. Tidak tercantum SPOK. Oh ya tidak, Bu. Jadi tas baru tidak bisa ya dikatakan kalimat karena dia adalah frasa, tidak lengkap, tidak ada. Kita akan kebingungan ini apa yang dia bahas hanya tas baru. Oke? Jadi untuk kalimat yang baik harus mengandung apa? SPOK. Oke, tangan untuk kita semua. Untuk itu Ibu akhiri pelajaran ini dengan membaca hamdalah.